Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Sayuda Prasetyawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Presentasi kali ini membahas tentang raport kondisi ekonomi Republik Indonesia, tinjauan dan analisis 7 bulan pertama pada tahun 2026. Yang pertama adalah tantangan ekonomi sepanjang 2026, yaitu yang pertama tekanan global, perang di Timur Tengah, mendorong lonjakan harga minyak dan energi, meningkatkan inflasi dunia, kemudian memicu bank sentral global menahan dan menaikkan suku bunga. Kemudian di kondisi domestik beragam, pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% dan inflasi terkendali. Namun, konsumsi masyarakat melambat, keyakinan konsumen pun menurun, kemudian rupiah melemah dan IHSG masih naik turun. Kemudian pertanyaan kunci setelah melewati 7 bulan pertama 2026, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Indonesia jika dilihat dari 8 indikator utama. Mari kita bahas 8 indikator utama. 8 indikator utama ekonomi Indonesia yaitu yang pertama pertumbuhan PDB masih di 5,61%, kemudian inflasi tahunan masih aman di 3,34%. Untuk nilai rupiah USD masih di 18.040, IHSG 6.222, data per bulan Juli. Kemudian keyakinan konsumen di 117,8, turun dari 127. Kemudian penjualan retail minus 3,9%. Kemudian PHK 32.389 orang. Kemudian BBM non subsidi masih tinggi sampai di bulan Juli. Ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61%. Di 2025 Q1 dia di 4,87, di 2026 Q1 jadi 5,61%. Poin pentingnya konsumsi rumah tangga menyumbang 2,94 poin persentase, kemudian konsumsi pemerintah tumbuh tertinggi 21,81%. Sektor akomodasi makan minum tumbuh 13,14%, didorong momen Ramadan Idul Fitri. Kemudian secara kuartalan justru terkontraksi minus 0,77% dari Q4 2025. Data Q2 2026 rilis 5 Agustus menjadi ujian apakah pertumbuhan bertahan tanpa dorongan musiman. Kemudian indikator yang kedua adalah inflasi, naik tapi masih terkendali di 3,34% per Juni 2026. Trennya pada Januari dia di 3,55, kemudian sempat turun di bulan Mei 3,08, kemudian kembali naik lagi di 3,34 pada bulan Juli 2026. Inflasi inti naik jadi 2,76, tanda tekanan harga bukan cuma dari komoditas bergejolak, kemudian sasaran BI itu di 2,5% sampai 1%, posisi Juni sudah mendekati batas atas. Resiko ke depan, harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor berpotensi menjaga tekanan harga di semester 2. Inflasi masih di dalam sasaran BI, tapi trennya naik dan mendekati batas atas. Masih terkendali, cuma perlu diwaspadai. Kemudian yang ketiga, rupiah selalu melemah lebih dari 8%. Per 31 Juli 2026 di 18.040 rupiah. Pada awal 2026, 16.600, kemudian terlemah di bulan Juni, yaitu di 18.170, dan saat ini di 31 Juli di 18.040 rupiah. Depresiasi 1.370 atau 8,22% sejak awal tahun.
60-70% tekanan berasal dari faktor domestik dan 30-60% dari faktor global. Kemudian BI menaikkan suku bunga acuan 100 BPS sejak Mei 2026. BI rate kini 5,75%. Kemudian pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio menambah ketidakpastian arah kebijakan. Kemudian IHSG rebound Juli tapi masih tertekan YTD. IHSG minus 28,04% daripada akhir tahun 2025. Di akhir tahun 2025, IHSG di 8,647, kemudian terendah di bulan Juni di 5,317, kemudian lumayan naik di per 31 Juli di 6,222. Dari titik terendah 5,317, IHSG sudah naik 17% titik 02. Kemudian di akhir Januari 2026, MSCI membekukan sementara perubahan indeks karena isu transparansi kepemilikan saham dan free float. Review Juni 2026, status emerging market dipertahankan, tapi evaluasi diperpanjang hingga November 2026. Resiko turun ke frontier market masih ada. Jadi ada sinyal pemulihan jangka pendek, tetapi resiko reklasifikasi MSCI ke frontier market masih membayangi kepercayaan investor untuk di Indonesia. Kemudian keyakinan konsumen terus menurun, indeksnya di 117,8 di Januari 2026 di 127, kemudian Mei turun di 120,9 dan di Juni 2026 turun lagi menjadi 117,8. IKK masih di atas 100, masih optimis, tapi tren dari Januari sampai bulan Juni terus menurun. Kemudian indeks ekonomi saat ini 112,2 menjadi 109,2, kemudian indeks ekspektasi konsumen dari 129,7 menjadi 126,4, porsi pendapatan untuk konsumsi naik 17,3 menjadi 72,3% menjadi 73%. Porsi tabungan turun 17,5% menjadi 17%. Masyarakat membelanjakan porsi pendapatan lebih besar untuk kebutuhan pokok, sementara ruang menabung menyempit, sinyal daya beli tertekan. Indikator yang keenam, penjualan retail mulai kontraksi 3,9%. Mulai dari Januari 2026 5,7, kemudian turun 3,7, naik 3,9, turun, semakin turun lagi menjadi minus 4,4. Tren ini sejalan dengan penurunan keyakinan konsumen, konfirmasi bahwa pelemahan daya beli sudah masuk di data real penjualan. Kemudian lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK, walaupun turun dari di tahun 2025 sebanyak 42.000, kurang lebih di tahun 2026 Januari sampai Juni di 32.389. Secara tahunan membaik, tapi lonjakan bulanan terakhir perlu diwaspadai sebagai sinyal awal pelemahan sektor real. Kemudian harga BBM non subsidi masih tinggi. Pertamax di 16.000, Pertamax Green di 95 di 17.000. Kenaikan terbesar sejak akhir 2025. Pertamina Dex nambah 6.000 per liter, Dextrade nambah 5.000 per liter. Dua wajah ekonomi Indonesia, di sisi positif, Indonesia pertumbuhan ekonomi solid 5,61, inflasi masih dalam sasaran, IHSG mulai rebound. Kemudian status emerging market
masih dipertahankan, jumlah PHK dari tahun kemarin ke tahun 2026 menurun, BBM bersubsidi tidak naik seperti Pertalite dan solar. Kemudian dari sisi yang perlu diwaspadai, rupiah melemah 8,22%, sempat sentuh rekor terlemah, kemudian IHSG masih minus 28,04% dibanding tahun 2025. Keyakinan konsumen turun 9,2 poin sejak Januari, kemudian penjualan retail kontraksi dan makin dalam menjadi minus 4,4. PHK melonjak dalam sebulan terakhir, kemudian BBM non-subsidi masih sangat jauh, dan kekosongan dan ketidakpastian arah kepemimpinan BI. Pendapat saya, yang pertama adalah pertumbuhan tinggi, tapi rapuh secara kualitas. Pertumbuhan tinggi, tapi rapuh secara kualitas. Yang kedua, ada alarm silang dari sisi konsumen, yaitu keyakinan konsumen turun, penjualan retail kontraksi, dan porsi tabungan masyarakat menyusut secara bersamaan. Yang ketiga adalah sumber tekanan rupiah lebih domestik daripada global. Jadi pengaruhi di dalam negeri itu sendiri pengaruhnya yang lebih besar daripada tekanan dari global. Kemudian yang keempat adalah data kuartal 2 adalah titik krusial. Rilis data PDB Q2 2026 menjadi ujian sesungguhnya apakah pertumbuhan ekonomi RI bisa bertahan tanpa dorongan musiman Ramadan atau Lebaran. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia pada 7 bulan pertama 2026 berada pada kondisi tumbuh tapi tertekan. Inflasi dalam batas yang baik di atas kertas, namun daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah dan pasar modal menunjukkan tanda-tanda tekanan yang nyata. Kemudian rekomendasi memperkuat daya beli, segera mengisi kepemimpinan, mendorong transparansi pasar modal, dan mendiversifikasi sumber pertumbuhan agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah atau momentum Lebaran dan Ramadan. Sumber data CNBC, BPS, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Pernyataan Ekonom, Pertamina, MSC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.